Hai teman-teman Real Traders, balik lagi ke YouTube Traders Family di sesi Tanya TF. Let's go Pak, kita dulu bahas. nih. Kenapa nih? Ini kok Sasi sih bukan Excel? Mau merebut tahta Excel di Tanya TF. Waduh, ganti personil lagi nih. Iya, enggak deh. Kenapa? Emang ada apaan? Jadi sebenarnya saya bisa ada di sini karena waktu itu tim kreatif lagi ajak Excel buat pilih-pilih pertanyaan. Oke. Saya ngintil nih, ngikut. Terus pas saya lagi lihat-lihat, kok menarik nih. Karena sering dialamin sama klien-klien saya. Oke. Ya udah, saya mengajukan diri. Saya dong yang nanya langsung ke Pak DP. Pertanyaan yang mana yang menarik? Yang ini. Kita mulai ya Pak ya. Oke. Dari Bapak Adihart. Ya. Saya jadi mikir begini. Satu pair pakai 3 metode di 3 time frame besar berbeda udah cukup daripada ganti-ganti pair lagi. Bisa gitu kah? Oke, berarti Bapak pengen pakai satu pair doang nih yang Satu pair di-tradingin, doang. tapi punya metodenya 3 di 3 time frame. Iya, agak sakti Pak. Wah, ini Bapak mau jadi spesialis nih. Mau jadi master. Mau jadi kayaknya. master. Hanya di pair yang paling favorit. Betul. Ya, misalnya XAUUSD gitu kan. Betul, agak berbeda sih ya daripada umumnya. Betul. Pokoknya kuasain metode sebanyak-banyaknya, pairnya cuma satu. Betul, Ya. kayaknya gitu tuh. Secara teori sih kayaknya bisa, Pak. Kayaknya. Iya kan? Karena kita tinggal belajar metode yang lain, Mm-mm. kita aplikasikan ke beda time frame. Tapi pada prakteknya belum tentu, Pak. Belum tentu siap nih. Belum tentu sama atau semudah teorinya. Betul. Oke, kita coba Kupas. Kupas. Iya. kalau praktek gimana sih? Iya. Misalnya nih ya, Pak. Bapak punya metode A di time frame D1. Iya. Metode B di time frame H4. Kemudian ada metode C di H1. Oke. Di suatu momen sama-sama ada momentum di 3 time frame ini. Iya. Dan momentumnya sama-sama buy. Asik dong. Asik dong. Pede dong. Pede. Karena 3 metode, 3 Tiga. time frame sama-sama ngomong buy. Ayo, yakin. Yakin. Iya. 100% pasti naik. Iya. Ya kan? Ternyata udah setelah klik buy, harganya nggak naik malah turun. Nah lo, Nah bingung. lo, ini udah 3 metode kok masih turun ya? Kok bisa? Apa yang salah nih dari Iya. 3 metode ini? Harusnya udah 3 konfirmasi ini nggak salah. Betul. Ya kan? Ketika harganya makin turun, apa sih yang dilakuin? Ya udah. Kita buy Buy lagi lagi. dong. Iya, udah. Kan harganya lebih bagus. Oh iya. Kalau Ya ada kan? harga lebih bagus ya udah diambil lagi. Diambil lagi karena ini ngerasa saya bisa profit lebih besar. Iya. Ya kan? Akhirnya karena buy lagi nggak berani di-cut nih transaksi yang awal. Jadi tambah banyak dong Bisa transaksinya. tambah banyak. Karena nggak berani cut loss atau menggunakan stop loss dan akhirnya tambah buy lagi, berakhirnya dengan apa sih? MC MC. lagi. Itu yang biasanya nggak diperhitungkan sih. Ini nggak bisa diperhitungkan karena secara teori kayaknya mudah nih Mudah. dijalankan. Iya. Tapi prakteknya kalau kayak begitu gimana? Nggak siap. Betul kan? Karena ngerasa udah yakin nih 3 Ya, metode. 3 metode, loh. masa iya nggak yakin? Time frame-nya juga beda. Betul. Masa salah? Iya. Iya kan? Kemudian kita ambil skenario-nya yang bagus deh Pak. Tadi kan skenario ternyata salah nih. Salah, yang sedih lah ya. Sedih ya. Kemudian kita pakai skenario ternyata dari 3 momentum ini bener naik. Setelah kita klik buy. Tambah happy. Tambah seneng dong. Iya. Analisa Udah saya analisa. bener nih. Betul. Kemudian karena time frame-nya beda, otomatis TP-nya beda dong. Iya dong. Ya kan? Dari Ya H1. TP di H1 nggak mungkin sebesar yang di H4. Iya. Dan ke D1-nya juga. Jadi bisa aja di H1 udah ambil TP, terus berapa jam kemudian H4-nya baru H4-nya TP. Besokannya deh Mungkin D1-nya. ya D1-nya yang baru kena TP. Ya. Wah seneng nih. Besok ternyata kejadian lagi hal yang sama. Momentum berulang nih. Momentumnya berulang nih. Iya. Karena pernah ngalamin yang kemarin, Bapak masih bisa stay dengan metodenya nggak Pak? Karena metode H1, TP-nya kan di H1. Iya. Apa karena pernah ngalamin, ternyata TP semua nih sampai D1. Iya. Saya panjangin lah TP di H1-nya ini ke D1. Sampai pucuk deh tuh Sampai panjang pucuk. ini. Saya punya 3 metode, 3 entry, profitnya maksimal semua. Gile. Iya kan? Iya. Karena pernah ngalamin, kemudian terjadi lagi, berharap pengen ini keulang lagi. Ya karena udah ada yang sekali, orang berharapnya pasti kan kedua kali masa iya nggak ada. Betul. Gitu. Dan ini juga karena ditambah keyakinannya, ini 3 metode loh. Iya. Bilangnya buy semua. Nggak mungkin keliru. Ini kalau kata Pak Tito,
bias optimism. Oh iya benar, bias optimism tuh. Gitu. Benar. Karena ngerasa ini pernah terjadi, saya pengen ngulangin lagi. Rugi dong kalau TPH1 saya pendek. Orang bisa nyampe di D1. D1. Kalau ada yang maksimal, kenapa harus ambil minimal? Betul. Nah ini kan praktek-praktek yang pada saat kita jalanin belum tentu seindah ini Pak. Bapak bisa gak ngejalaninnya kayak gitu? Udah siap atau belum sama resiko-resikonya Betul. kayak gitu? Dan baik skenario yang terbaik, yang hasilnya profit sama yang hasilnya loss. Ya. Gitu. Makanya kalau dari TF itu selalu menyarankan Bapak fokus pada satu metode dulu Pak. Kembangin di satu pair. Kalau udah ada nemu yang bagus dijalanin, dikembangin lagi di pair yang lain. Karena tentu lebih mudah ya kalau kita misalnya nih, kita trading menggunakan metodenya doji deh. Ya. Oke. Kita lebih mudah nyari doji di pair yang lain. Daripada cuma di satu pair itu kayak bisa jadi dipaksa-paksa ada momennya ya. Ya, karena kalau ada 3 metode itu bisa jadi kecampur aduk semuanya. Kalau Ya kan? Excel bilang metode rujak ya Pak? Rujak. Karena dicampur aduk metodenya. Udah mendingan Bapak kalau gitu pakai satu metode aja dulu, dicoba dulu di beberapa pair Ya. sampai mantap. Betul. Lebih enak. Ya, jadi istilahnya ya kita jadi master di satu metode Pak. Ya. Kalau memang ternyata ya Pak, satu metode ternyata bisa berhasil kita jalan di 3 pair, 4 pair atau bahkan 5 pair dan hasilnya udah profit. Kan gak usah pusing-pusing lagi kita tambah metode kan. Betul. Tradingnya lebih simple, duitnya lebih banyak. Nggak pakai kecampur-campur. Ya. Oke, kalau gitu kita bahas yang selanjutnya. Ya. Ini selanjutnya ada dari Bapak Kenzo Yuan. Oke. Saya open posisi buy pada saat market sedang turun drastis dan ada news. Karena biasanya jika terjadi seperti itu, harga akan naik kembali. Oleh karena itu, saya buy. Ya. Sekarang kondisi sedang running 100 pips dan sekarang harga berada di area resistance. Akan tetapi dalam metode saya yang sudah saya backtest dan seharusnya saya sell pada area resistance. Apa yang harus saya lakukan? Oke. Apakah harus open posisi sell atau tunggu hingga TP di aplikasi TF? Oke. Sebenarnya saya lebih tertarik pada posisi buy-nya. Karena ini ya kata-kata Pak Kenzo ya. Ya. Saya open posisi buy pada saat market sedang turun drastis saat news. Karena biasanya jika terjadi hal seperti itu, harga akan naik lagi. Biasanya. Berarti ini kegiatan yang udah berulang kali. Pak Kenzo jalanin Dan dong. Pak Kenzo mungkin awalnya nggak ngejalanin, diperhatiin dulu. Market lagi turun saat news, bener naik. Ada nungguin lagi saat news turun, bener naik. Ini kan akhirnya dapat kayak ngerasa, wah ini saya bisa pakai trading nih. Oh ya, jadi kayak ketemu, wah jangan-jangan ini sebuah metode baru ya. Iya. Nah, saya pengen nanya sama Pak Kenzo, metode ini probabilitasnya berapa persen Pak? Benar. Ya kan? Entry exit-nya ada di mana? Betul. Apalagi nih Bapak udah bilang kondisi sedang running 100 pip. Betul. Apakah Bapak harusnya udah TP Pak? Atau iya benar. Iya kan? Harusnya udah keluar lah atau dari posisi memang itu. Masih bisa kita tungguin lagi nih. Betul. Nah, Bapak udah tahu belum entry dan exitnya di mana? Ya kan? Terus rewardnya juga berapa? Rewardnya berapa, datanya lah ya Datanya. Pak. Karena balik lagi, Bapak ketika Bapak trading itu harus sesuai dengan metodenya Bapak. Jangan karena aji mumpung ya Pak. Aji mumpung ada peluangnya, ya udah dicoba aja. Betul. Yang kita khawatirin nih aji mumpung, seperti kata Sasi. Karena kan biasanya nih, ini harusnya kejadian lagi dong. Ya, karena berasa udah berulang kali. Iya. Wah, berarti yang ini harusnya ikut naik juga, makanya saya buy. Itu yang kita nggak mau sampai itu klien lakuin. Ya. Karena itu kebiasaan yang bikin kita loss. Ya. Karena tradingnya nggak punya data. Padahal nih Pak, kalau kita baca lagi pertanyaannya, Pak Kenzo ini sebenarnya udah backtest datanya loh Pak. Betul, dia udah punya metode dan sudah di backtest. Betul. Dan sudah tahu di metode tersebut di resisten harusnya sell. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita balik ke kondisi saat itu, harusnya tidak ada posisi buy. Yang ada malah harusnya posisi sell. Betul, karena sudah sesuai dengan metodenya Bapak dan metodenya sudah di backtest. Berarti kan balik lagi, berarti sudah ada datanya, udah lebih kelihatan hasilnya harusnya kayak gimana, probabilitasnya kayak gimana. Betul. Jadi jangan Bapak tradingnya dengan aji mumpung atau trading menggunakan feeling. Iya. Coba-coba kayaknya nih biasanya begini nih. Nah ini yang bikin kita biasanya loss. Oke, kita lanjut ya Pak. Ya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Zhang.
Hello tim TF, mau tanya, apakah kita boleh menggunakan insting dalam trading kita? Insting yang dimaksud itu adalah insting yang didapat setelah berkali-kali mengambil posisi trading selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Misalnya, hari ini akan terbentuk pola double bottom. Dan saya sudah backtest pada pola tersebut dan hasilnya profit dengan probabilitas yang tinggi dalam suatu pair. Tapi setelah berbulan-bulan trading, insting saya mengatakan pola double bottom ini bisa failed dan jebol ke bawah. Kalau begini, apakah baiknya kita tetap mengambil posisi atau baiknya di skip saja? Seru nih Pak kalau udah ngomongin insting ini. Ini menarik ya Sasya? Menarik ini. Ketawanya dia. Gak, sebenarnya semuanya juga. Kalau bicara insting nih, mungkin kalau ini pertanyaan bagi klien yang baru kenal forex wajar sih. Biasanya sih memang newbie yang kalau udah pakai insting. Karena kan nggak punya metode, jadi tradingnya mungkin bukan insting, feeling. Dari feeling jadi insting. Iya, karena kan kayak awal-awal kayak feeling nebak-nebak kan. Iya. Ini kayaknya naik nih. Benar. Besok-besok dilanjutin. Iya, jadi insting, benar. Betul, tapi kalau TF kan ngomongnya data ya. Iya, bukan berdasarkan feeling. Iya, ngebandingin data sama insting atau feeling kan susah. Iya. Satu lebih konkret, ada jawabannya, ada angkanya, satu nggak ada, iya. Atau bahkan insting feeling ini mirip-mirip sama hoki. Beda tipis kan? Iya. Iya kan, misalnya contoh nih, Bapak lagi posisi buy. Ya. Harganya naik. Kemudian instingnya atau feelingnya berkata, close aja. Ya. Akhirnya diikutin. Nanti harganya mau turun. Udah profit ambil aja, kan lumayan. Ya. Oke, beneran nih di close. Ya. Harganya turun. Tuh kan. Jago saya. Jago. Ngerasanya bener nih, saya bisa trading menggunakan insting. Ya. Saya bisa trading menggunakan feeling ini. Akhirnya dilanjutin nih di trade selanjutnya. Ya, karena yang sebelumnya udah pede kan Pak, udah benar. Rasanya bisa nih. Ya. Kemudian ketika instingnya lagi salah, kita bisa juga ngalamin kayak gini nih. Misalnya transaksinya buy. Ya. Kemudian harga naik nih. Kita close karena instingnya bilang udah close aja. Harganya mau turun. Ternyata nggak turun. Malah naik. Lah, gimana instingnya salah nih? kan? Instingnya salah. Tapi karena profit nggak apa-apa. Oh iya. Kan masih profit. Bener-bener itu kebanyakan orang kayak begitu tuh. Klien-klien saya juga kayak gitu tuh. Nggak apa-apa lah, yang penting masih profit. Mau sedikit juga nggak apa-apa. Meskipun nggak maksimal tapi masih profit. Iya, pokoknya depannya untung lah Pak. Masih ada untungnya ya. Iya. Atau mungkin bahkan ada insting yang salah begini lagi. Transaksinya buy. Oke. Udah naik nih. Ya. Kata instingnya udah tahan aja. Harganya masih mau naik. Ini nih. Ternyata instingnya salah. Harganya malah turun. Yang harusnya tadi di close nggak jadi kan? Ya. Karena instingnya bilang tahan. Jadi turun. Akhirnya loss kan? Loss. Di momen ini apa sih yang dilakuin? Satu bingung, dua cari pembenaran. Nyari pembenaran habis itu. Ini bener gak sih instingnya? Apa salah kali ini? Iya. Coba deh cari berita deh. Atau mungkin turunin time frame-nya. Iya betul. Iya kan? Atau cari apa ya, insting-insting lainnya kali ya? Atau nanya-nanya kali ya? Nanya-nanya maksudnya gitu loh, pakai pembenaran, ya penguat insting aja. Iya, penguat insting. Nah ini kan susah ngebedainnya. Iya. Apalagi nih Bapak ngomong udah backtest. Dan hasil profitnya itu sama probabilitasnya sama-sama tinggi. Sama-sama bagus buat dijalanin. Bener. Bapak juga udah tahu backtestnya pola double bottom. Bener. Ya kan? Betul. Yang dimana Bapak udah ngelakuin langkah nih untuk menjadi trader nih Pak. Dengan Bapak backtest, selangkah demi selangkah udah bisa menjadi trader profesional. Ya. Balik lagi tradingnya pakai insting. Kan balik lagi Pak jadi newbie. Bukannya kemajuan, tapi malah kemunduran yang dijalanin sama Pak Erwin. Betul, karena newbie Pak yang tradingnya pakai feeling, newbie Pak yang tradingnya pakai insting. Udah buat Pak Erwin, mendingan jalanin aja dengan data yang ada. Udah di backtest, hasilnya oke. Profitnya oke, jalanin aja yang itu. Betul. Instingnya dilewatin aja. Kan metodenya udah punya data Pak, masa nggak dipakai? Bener, malah lebih pakai yang belum ada datanya. Iya. Oke, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Fajar Fariski. Pak, saya mau nanya, misal nih saya trading di aplikasi TF pakai RR 1:1. Setelah 100 kali trade, lossnya 60 kali, winnya 40 kali. Tapi pipsnya saya dapat profit 1000 pips. Oke. Apakah kalau ditradingin ke real akun masih bisa profit? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan udah banyak banget yang nanya. Dan balik lagi jawabannya akan tetap sama Pak.
ketika Bapak mau menanyakan metode Bapak minta review, Ya. tolong Pak datanya lebih lengkap. Betul. Karena Bapak baru ngelampirin probabilitas sama RR-nya Pak. aja. Kita butuh data lain nih. Betul, ada consecutive loss, Ya. ada consecutive profit, Ya. ada holding periodnya. Betul. Itu belum ada nih. Belum dikasih tahu. Belum dikasih Dan saya tahu. juga penasaran, ini 100 trade, ini periodenya berapa lama? Ya. Apakah 3 tahun? Ya. Atau nggak usah ngomong 3 deh, 2 tahun deh. Kalau sampai 2 tahun, 100 ya. trade tapi profitnya 1000 pips. Ya, itu Market sih trader juga nggak dipakai. kekecilan. Kecilan. Kita terakhir aja di Balikpapan, kita bahasnya yang 5.000. Ah, di Balikpapan 5.000. Iya. Kemarin di Medan kan 17.000. Iya, nah. Jadinya kan agak jomplang ya sama Iya. angka 1000 pips ini kan. Jauh sih. Apalagi Jadi nggak periodenya berasa. kan, Iya. periodenya kita belum tahu Iya. berapa lama ini dijalanin. Jadi buat Pak Fajar, meskipun Bapak udah backtest dan hasilnya profit nih Pak, Iya, belum tentu bisa langsung dijalanin. betul. Karena kita perlu tahu Pak, data consecutive loss-nya ini berapa. Betul. Nah, meskipun profitnya 1000, kalau consecutive loss-nya 10 Pak, gimana? Boncos, Pak. Kalau Akunnya 10 nggak kali. lolos duluan. Iya. Ya udah, berarti Pak Fajar langsung aja nih komen di bawah data lengkapnya kayak gimana. Atau kalau enggak, Bapak bisa hubungin konsultannya Bapak nih. Tapi ingat, datanya mesti selengkap-lengkapnya. Bener Pak? Betul. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan lain, teman-teman bisa langsung komen, terus pakai hashtag tanya TF. Oke? It's now or never. Change your life. Bye. Bye.